Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah yang datang ke rumahnya di pagi hari ini. Orang yang mau datang ke rumahnya itu pilihan Allah. Mudah-mudahan kita terpilih sampai ke ujung usia, insya Allah. Insya Allah ya. Kemarin kita bicara tentang ayat 152 surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah selalu agar kita diingat Allah. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Artinya kalau mau diingat Allah selalu ingatlah Allah. Orang yang lupa kepada Allah kemarin sudah disebut resikonya orang itu akan dimonopoli oleh setan. Manusia ini dua saja ya. Manusia ini dua saja. Sama ada diambil alih oleh setan itu mayoritas. Mayoritas. Ataupun dijaga oleh Allah. Orang yang dijaga Allah, malaikat bersamanya. Ingat tuh, kepercayaan kepada yang gaib asas dasar sifat ahli taqwa. Kalau kita baca awal suratul Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitabullah itu pedoman bagi ahli taqwa. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu mengimani hal yang gaib. Yang gaib yang ada hubungannya dengan kita Allah, yang ada hubungannya dengan kita langsung malaikat ataupun musuh Allah yaitu setan iblis. Dalam satu hadis Imam Bukhari sini dinyatakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruh masalul hayy wal mayyit. Hadis Imam Bukhari. Contoh orang yang mau berzikrullah dan orang yang tidak mau berzikir seperti orang hidup dengan orang yang mati. Yang berzikir itu hidup hatinya. Yang tak berzikir itu mati. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, masalul baitil ladzi yuzkaru fih wal baitil ladzi la yuzkarullah fih, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fih wal baitil ladzi la yuzkarullah fih, masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang mau berzikir di dalamnya, yang mau sholat sunat di dalamnya, yang mau baca Quran, berzikir pagi dengan anak istri, dengan keluarga contohnya. Contoh rumah yang mau berzikir katanya dan contoh rumah yang tidak mau berzikir seperti insan yang hidup dengan yang mati. Sama juga tadi, orang yang berzikir itu hidup. Rumah yang berzikir itu hidup rumahnya. Subhanallah, subhanallah. Dua hadis ya. Kemudian disebut lagi di sini Imam Muslim juga sabaqal mufarradun. Ini cerita hari kiamat ini. Di hari kiamat nanti orang rajin berzikir dia tuh ngetop. Kita akan berhimpun menghadap Allah. Subhanallah. Manusia di sana bersesak-sesak, berlapis-lapis. Air tergenang, matahari dekat. Subhanallah. Mufarradun ini orang rajin berzikir, dia jalannya lancar, mulus, dia ndak macet. Yang lain macet. La ilaha illallah. Yang lainnya macet. Di sini dikatakan sabaqal mufarradun, unggul, ngetop orang mufarradun. Ini istilah dalam hadis. Afaitul mufarradun katanya wamal mufarradun. Mula-mula sahabat ndak tahu. Karena bahasanya ini unik. Afaitul mufarradun, kata sahabat. Kata Rasulullah, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir, yang banyak berzikir, yang banyak berzikir. Zikir ini menghanyutkan dosa. Zikir ini menaikkan derajat. Zikir ini menambah poin pahala. Jadi kalau sudah dosanya terminimal, terhapus, dosanya sudah habis karena banyak zikir, nanti di sana lancar. Karena yang mengganggu manusia di padang mahsyar, ada ayatnya ya, banyak ayatnya. Yang mengganggu manusia di padang mahsyar dosa. Keluar dari kubur orang itu memikul dosanya. La ilaha illallah.
Ada ayat dalam surah An-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ayat 25 halaman 269. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosanya komplit. Tidak ada potongan. Karena tidak dipotong dengan zikir di dunia. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka itu akan memikul dosanya komplit, seutuhnya. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dosa down lainnya. Dosa istri dibawa oleh suami, dosa anak dibawa oleh ayah. La ilaha illallah. Karena ayah tidak membimbing anaknya, ayah tidak membimbing istrinya. Apalagi zaman sekarang, zaman manusia hanyut timbul tenggelam di bawah arus era globalisasi namanya. Globalisasi itu pada umumnya globalisasi dosa. Dosa itu mengglobal, mendunia, sampai ke kamar, sampai ke rumah, tiap kamar, tiap rumah, tiap tangan memegang media dosa. La ilaha illallah. Dan tidak ada yang mengingatkan. Dan enak dengan dosa itu, dibayar, dibeli. Kalau rusak, dibawa ke tokonya, tolong baiki ini, berapa bayarannya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabakal mufarradun, kata Rasulullah. Mufarradun itu ngetop di sana. Sahabat tidak tahu. Wamal mufarradun. Siapa sih mufarradun itu, kata sahabat. Kata Rasulullah, az-zakiruna Allah katsira. Orang yang banyak berzikir. Wadzakirat, muslimat mukminat yang banyak berzikir. Nah, karena zikir itu seperti yang dikatakan tadi, menaikkan derajat, menghapuskan dosa, menambah poin pahala. Subhanallah, subhanallah. Ada di sini sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ataupun Rasulullah sendiri yang menyatakan di sini. Apa katanya di sini? Ala unabbiukum bi khairi amalikum. Maukah ku ceritakan tentang amal yang terbaik, kata Rasulullah. Wa azkaha, yang paling bersih, yang paling banyak perkembangan dan peningkatannya. Inda malikikum, ketika nanti kita bertemu dengan Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, yang akan mengangkatkan derajat kamu. Wa khairul lakum min infaqidz dzahab wal fiddah, dan lebih bagus daripada menginfakkan, membelanjakan emas dan perak. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu anaqahum wa tadribu wa yadribu anaqakum, dan lebih bagus daripada kamu pergi perang, kamu membunuh musuh, musuh membunuh kamu, kamu mati syahid. Lebih bagus dari itu apa? Ditanya oleh Rasulullah, mau tidak aku ceritakan amal yang unggul, yang top? Kata sahabat, bala, ceritakanlah kepada kami. Kata Rasulullah, zikrullah, 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 zikrullah. Nah, tinggal lagi zikir ini sebagusnya teratur ya, teratur. Karena zikir ini juga obat ya. Contohnya kalau kita mau berzikir 1000 satu hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dia mesti teratur. Contohnya setiap kali sholat kita berzikir 200. Sama ada di masjid atau di rumah, pulang dari masjid atau sebelum ke masjid. 200 satu kali sholat fardu. Kalau dah 5 kali sholat dah 1000. Subhanallah. Nanti kita bisa membuat ulasan tentang fadilat zikir la ilaha illallah. Apa fadilatnya? Apa keuntungannya? Dan apa maksud la ilaha illallah? Ramai orang tidak faham dia. Apa maksud la ilaha? Kalau ditanya nanti mungkin tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Mungkin tidak bisa jawab. La ilaha illallah saja tidak faham. Padahal disebut, wajib disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib didengar dan dijawab asyhadu an la ilaha illallah, berkumandang berapa kali satu hari. Jadi mudah-mudahan jadi amalan kita ya, berzikir kepada Allah. Berzikir ini, kalau kita berzikir dengan istri, dengan anak di rumah, datang malaikat ke sana, mengundang malaikat ke rumah, kumpulkan ahli keluarga, ayo berzikir. Boleh jadi bertadarus Al-Quran. Boleh jadi baca, ayo kita baca 1 halaman satu hari, anak-anakku mulai tahun ini contohnya. 2 halaman satu hari, atau siang 1 halaman, malam 1 halaman.
Jadi kalau 2 halaman 1 hari, 300 hari sudah khatam Quran nanti keluarganya. Artinya berapa? 10 bulan sudah khatam. Ani tidak pernah khatam. Sampai ayahnya, sampai kakeknya diantar ke kubur. Tidak pernah rumah itu khatam Quran berkeluarga. La ilaha illallah. Kemana waktu itu? Kemana dibawa anak? Kemana dibawa istri? Nah, kalau kita mau khatam, berapa tadi? Sebulan? Nah, kalau sebulan itu mesti 10 halaman 1 hari ya. Nah, kalau 2 halaman 1 hari kan Quran ini halamannya 600. Nah, ini teratur. Quran ini halamannya Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya 604. Nah, ini teratur Qurannya. 1 juz itu 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Pada umumnya begitu. Jadi kalau kita baca dengan keluarga 2 halaman 1 hari, 1 siang 1 malam, atau 1 pagi 1 sore, 2 1 hari, sebulan sudah berapa? 60. Berarti 10 bulan nanti akan khatam dia. Kan enak. Nanti bila ditanya di kemudian, saya memimpin istri saya untuk khatam Quran sekian bulan sekali. Nah, ada mau dijawab. Karena nanti akan ditanya, komitmen kita dengan Quran akan ditanya nanti. Ada nggak dibaca Quran di rumah? Ada dipegang Quran di rumah? Atau pegang perkara benda-benda yang lain? Oh, zaman ini zaman banyak orang yang lalai ya. Jadi ataupun ibunya baca sekian halaman, bapaknya sekian halaman, anaknya sekian halaman. Nanti dikumpul. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan khatam. Kan untung. Mudah-mudahan begitulah ya. Jadi kita perlu saling mengingatkan, perlu membuat perencanaan. Kalau mau zikirnya salawat Nabi silakan. Kalau mau zikirnya istighfar, tasbih dan lain-lain silakan. Yang paling ringan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini tidak ada huruf bibir. Orang tidak tahu kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang tidak tahu kita berzikir la ilaha karena tidak ada huruf bibirnya, tidak bergerak. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ada huruf bibir. Tahu orang kita itu berzikir. Kalau la ilaha illallah tidak. Mudahnya ya. Mudahnya zikir la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bisa saja dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid kita wiridkan la ilaha dalam perjalanan. Berapa 1 hari, berapa 1 hari. Mungkin perginya 100, pulangnya 100. Sudah 200 1 kali sholat. 5 kali sholat sudah 1000. Begitulah agar kita terhindar daripada yang dimasukkan kategori orang yang mati tadi. Yang tak berzikir itu mati katanya. Rumah yang tak berzikir itu mati. Mati penghuninya. Penghuninya itu ahlul kubri. Ahlul qabri. Macam penghuni kubur. La ilaha illallah. Itu hadis sahih tadi ya. Hadis sahih Muslim tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'sir alaina. Wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik. Wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, gerakkanlah lidah kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Mudahkan lidah kami untuk berzikir ada nanti masa meninggal senang menyebut la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah, agar Engkau tetap memilih kami ya Allah yang termasuk kategori ahlu zikri ya Allah. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Mukmin yang berzikir dan mukminat yang berzikir ya Allah. Ya mujibas sailin, ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.